Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video sebelumnya kita sudah mengulas mengenai teori terbentuknya suatu negara dan kekuasaan tertinggi. Dari suatu negara itu terdapat suatu pemerintahan yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola dan mengurus serta menjalankan roda pemerintahan. Nah, untuk memahami suatu pemerintahan itu yang ada di suatu negara, kita harus memahami dulu bentuk-bentuk di masing-masing negara, karena bentuk pemerintahan sendiri berbeda di tiap-tiap negaranya. Pada umumnya, pemerintahan sendiri mempunyai dua bentuk dalam suatu teori atau pemikiran awal. Yang pertama, bentuk pemerintahan klasik sama pemerintahan modern, bentuk pemerintahan modern. Nah, coba kita bahas dulu mengenai bentuk pemerintahan klasik. Nah, ini diajarkan oleh pemikiran-pemikiran awal dari Plato, Aristoteles, dan Polybios. Nah, coba kita bahas pada ajaran Plato. Plato mengungkapkan sendiri di situ bahwa bentuk pemerintahan itu harus sesuai dengan sifat-sifat manusia begitu. Nah, dia membagi dalam sebuah 5 bentuk suatu pemerintahan. Yang pertama aristokrasi. Nah, aristokrasi itu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang cerdas dengan pemikiran-pemikiran keadilan. Nah, yang kedua demokrasi. Demokrasi itu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga oligarki. Nah, oligarki di sini disebutkan yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang kaya, orang-orang berharta. Nah, yang kelima demokrasi. Demokrasi sendiri adalah bentuk pemerintahan yang mana itu dipegang oleh rakyat-rakyat jelata. Nah, yang kelima tirani. Tirani sendiri menurut Plato yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang yang sewenang-wenang. Jadi bentuk tirani ini bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang yang berlaku semau-maunya begitu. Nah, lanjut pada ajaran Aristoteles. Nah, pada bentuk pemerintahan yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa jumlah orang yang memegang kekuasaan itu atau memegang suatu pemerintahan itu mempunyai kualitas dalam memerintah begitu. Nah, dia membagi di sini pada 6 bentuk. Yang pertama monarki. Nah, kalau menurut Aristoteles sendiri monarki itu adalah pemerintahan yang dipegang oleh satu orang untuk kepentingan umum. Nah, itu sangat ideal. Nah, yang kedua tirani. Tirani sendiri adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang demi kepentingan pribadi, dan bentuk ini sangatlah buruk sekali, sangat kurang baik karena menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Nah, yang ketiga aristokrasi. Nah, aristokrasi ini adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan atau orang-orang cerdas demi kepentingan dan kemaslahatan umum begitu. Nah, yang keempat oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang cerdas tapi hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, ini oligarki. Nah, yang kelima politea. Dalam hal ini politea itu adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh masyarakat atau seluruh rakyat demi kepentingan umum, demi kepentingan bersama. Dan ini sangatlah ideal. Dan yang keenam, bentuk pemerintahan demokrasi. Demokrasi sendiri itu bentuk pemerintahan yang dikuasai atau dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang saja. Jadi ini sangat buruk begitu. Nah, itulah penjelasan dari Plato dan Aristoteles. Nah, dari kedua ajaran pemikir tadi, maka dikembangkan lagi suatu ajaran yang dikemukakan oleh Polybios. Dia menyebutkan siklus teori. Nah, dia menyebutkan siklus teori sebagai pengembangan dari pemikiran Aristoteles mengenai bentuk pemerintahan. Di sini dia menjelaskan dengan detail, misalnya
pada bentuk pemerintahan monarki yang mana pada awalnya itu sangat disukai dan sangat baik dan sangat dipercaya untuk rakyatnya. Namun dalam perkembangannya sang raja tadi sudah tidak lagi mementingkan kepentingan umum hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, dari situ monarki tadi bergeser ke bentuk pemerintahan tirani yang sewenang-wenang. Dalam pemerintahan tirani yang sewenang-wenang tadi, maka kaum bangsawan tadi, kaum cendekiawan tadi memberontak dengan menggenapkan seluruh rakyat untuk menjatuhkan kekuasaan dan dipegang langsung oleh para bangsawan tadi atau para pemikir tadi. Nah, bergeserlah pemerintahan tirani menjadi pemerintahan aristokrasi. Nah, terus dari sistem pemerintahan atau bentuk pemerintahan aristokrasi tadi, yang mana sama seperti sebelumnya, bentuk pemerintahan aristokrasi itu sangat memperhatikan kepentingan umum. Namun lambat laun dalam perkembangannya sudah tidak lagi mementingkan kepentingan umum, tapi hanya mementingkan golongannya, mementingkan kelompoknya. Maka berpindahlah atau bergeserlah bentuk pemerintahan aristokrasi ke bentuk pemerintahan oligarki. Nah, terus bersiklus lagi, berlanjut lagi. Dalam pemerintahan oligarki, rakyat berontak, mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasib. Rakyat yang menjalankan kekuasaan demi negara, rakyat mengambil alih pemerintahan, rakyat mengambil alih sistem pemerintahan. Nah, dari pemberontakan rakyat tadi bergeserlah bentuk oligarki ke bentuk demokrasi. Dan setelah terbentuknya pemerintahan demokrasi yang pada mulanya itu sangat baik, namun lambat laun terjadi kekacauan, terjadi kebobrokan dan korupsi di mana-mana, sehingga muncul seorang yang kuat, yang berkuasa, yang punya kekuatan penuh untuk berhasil menghancurkan itu, menghancurkan kekacauan apa segala macam, kebobrokan, korupsi. Nah, karena hadir seorang yang kuat yang berhasil menumpas segala macam itu, maka bentuk pemerintahan demokrasi bergeser ke bentuk pemerintahan monarki. Jadi kembali lagi. Jadi dalam siklus teori ini, menurut Polybius sendiri, ada sebuah kausal, sebab akibat antara bentuk pemerintahan yang satu dengan bentuk pemerintahan yang lain gitu. Jadi begitulah pemikiran awal mengenai bentuk pemerintahan klasik.